Banjir hari kedua di kota Gorontalo semakin parah. Kali ini wilayah yang terdampak banjir sudah meluas hampir seluruh wilayah kota Gorontalo. Belasan ribu warga terdampak banjir yang merendam beberapa kecamatan di kota Gorontalo. Selain banjir, longsor juga terjadi di wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gorontalo mencatat 12.487 jiwa terdampak banjir yang merendam di kota Gorontalo. Terdata ada 8 kecamatan yang terendam banjir. Selain banjir, hujan deras yang mengguyur Gorontalo juga mengakibatkan terjadinya longsor. 1 warga dilaporkan meninggal dan beberapa rumah warga rusak akibat longsor. Warga yang terdampak banjir dan longsor mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan dengan intensitas tinggi hingga lebat yang mengguyur wilayah Gorontalo sejak Rabu siang menyebabkan 2 sungai besar di Gorontalo, yaitu Sungai One dan Sungai Bulango meluap dan menyebabkan banjir hampir di seluruh wilayah kota Gorontalo. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini dari banjir di Gorontalo? Kita akan bergabung bersama reporter TV One Kadek Sugiyarta yang akan melaporkan langsung dari Gorontalo. Selamat pagi Kadek, bagaimana kondisi terkini di Gorontalo saat ini di sana? Fitra dan juga pemirsa memastikan bahwa banjir merendam 8 kecamatan di kota Gorontalo sejak Kamis kemarin akibat luapan Sungai Bone dan juga Sungai Bulango, sehingga merendam ribuan rumah warga yang berada di kota Gorontalo maupun yang berada di Kabupaten Gorontalo. Jadi banjir ini terjadi bukan hanya di kota Gorontalo dan juga terjadi di Kabupaten Gorontalo. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo, tercatat untuk wilayah kota Gorontalo ada 8 kecamatan yang tersebar di 30 kelurahan terdampak banjir dengan total yang terdampak 3.300 kepala keluarga atau 14.564 jiwa. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Gorontalo yang banjir tersebar di 8 kecamatan juga yang terdampak sebanyak 5.608 kepala keluarga atau 18.739 jiwa. Dan banjir hingga saat ini masih merendam rumah warga akibat luapan Sungai Bone dan Sungai Bulango. Dan untuk wilayah Kabupaten Gorontalo, banjir diakibatkan akibat luapan Danau Limboto. Dan hingga saat ini pemerintah setempat sudah menyiapkan posko pengungsian ataupun juga menyiapkan dapur umum untuk korban terdampak banjir untuk disediakan makanan siap saji seperti itu. Dampak penyakit yang dirasakan oleh para korban di Gorontalo? Ya, untuk dampak itu kita belum menemukan dampaknya, tapi pemerintah setempat sudah menyediakan ataupun menyediakan pos-pos kesehatan untuk mengantisipasi dampak-dampak penyakit yang nanti jika ditemukan akan segera ditangani oleh pihak medis, seperti itu. Ya Kadek, banjir ini memang sudah biasa terjadi di sana atau memang baru kali ini Kadek biasanya? Ya, kalau untuk banjir di kota Gorontalo itu hari ini merupakan banjir ketiga ya. Beberapa kali memang akibat luapan Sungai Bone, beberapa wilayah di kota Gorontalo memang sering terdapat banjir karena luapan Sungai Bone. Namun banjir kali ini memang merupakan banjir terbesar yang terjadi di Gorontalo karena
banjir yang terjadi kali ini memang meluas hingga ke wilayah pertokoan yang berada di Kota Gorontalo, seperti itu. Kadek, tadi Anda mengatakan ada 8 kecamatan di Kota Gorontalo yang terdampak banjir. Ini kecamatan mana yang paling parah dan ketinggian air itu mencapai berapa meter? Ya, kalau untuk yang terparah itu berada di Kecamatan Kota Selatan, di situ di pertokoan memang sudah terendam banjir hingga saat ini. Hingga aktivitas di wilayah pertokoan memang masih terhenti sementara. Seperti itu. Ya, Kadek, dengan adanya banjir ini, apakah juga berdampak dengan proses evakuasi di proses pencarian korban tambang emas di Gorontalo? Ya, banjir ini memang tidak terdampak ya untuk proses pencarian korban tambang emas yang berada di Kabupaten Bone Bolango, karena di lokasi pencarian korban longsor tambang emas di Kabupaten Bone Bolango itu tim SAR gabungan memang sudah dikerahkan sejak awal proses pencarian yang dilakukan oleh TNI Polri, Basarnas, dan juga pihak-pihak lain untuk membantu mencari korban yang dinyatakan hilang. Dan hari ini proses pencarian korban longsor yang berada di Kabupaten Bone Bolango akan dihentikan oleh tim SAR gabungan, mengingat sesuai dengan SOP dari Basarnas itu sendiri, proses pencarian hanya dilakukan selama 7 hari. Namun kemarin sore pemerintah daerah dan Forkopimda melakukan rapat terkait evaluasi terkait proses pencarian. Tidak akan dilakukan tanggap darurat, sehingga proses pencarian akan dihentikan hari ini. Dan untuk total korban per hari ini sudah sebanyak 322 orang dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 280 selamat, dan 19 orang masih dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Namun proses pencarian hari ini masih akan dilakukan sebelum sore nanti tim SAR gabungan yang berada di lokasi longsor tambang emas di Desa Tulawolo Timur akan ditarik ke Posko Indo. Fitra. Lalu Kadek, jika hari ini untuk korban hilang masih belum bisa ditemukan, lalu bagaimana dengan keesokan harinya? Apakah akan dilakukan pencarian lagi untuk ke-19 korban ini? Ya, untuk proses pencarian, kita kemarin mewawancarai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo menyebutkan bahwa meski tim SAR gabungan sudah menghentikan proses pencarian, namun jika ada tanda-tanda keberadaan korban yang masih dinyatakan hilang ataupun ada yang menemukan korban yang masih dinyatakan hilang, tim SAR gabungan ini siap akan melakukan evakuasi, seperti itu. Yul. Baik, Kadek, terima kasih atas informasinya langsung dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali, Kadek.